Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 10 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebenaran bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar Kristus tinggal dalam kami, dan kami boleh dikuduskan dalam Dia, dan menang atas kuasa-kuasa setan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Bacaan renungan pagi tanggal 10 Juli tahun 2024 berjudul Kebenaran Kita. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Pemikiran bahwa kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita bukan karena jasa kita, melainkan sebagai anugerah cuma-cuma dari Allah, merupakan pemikiran yang sangat berharga. Musuh Allah dan umat manusia tidak ingin kebenaran ini diungkapkan dengan jelas, karena Dia tahu bahwa jika orang-orang menerimanya sepenuhnya, kekuasaannya akan dipatahkan. Jika Dia dapat mengendalikan pikiran sehingga keraguan, ketidakpercayaan, dan kegelapan menguasai pengalaman orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah, maka Dia dapat mengalahkan mereka dengan godaan. Iman sederhana yang berpegang pada firman Allah harus digalakkan. Umat Allah harus memiliki iman yang dapat memperoleh kuasa ilahi. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Mereka yang percaya bahwa Allah demi Kristus telah mengampuni dosa-dosa mereka, tidak boleh karena pencobaan gagal untuk terus berjuang dalam pertarungan iman yang benar. Iman mereka harus bertumbuh semakin kuat sampai kehidupan Kristiani mereka serta perkataan mereka menyatakan darah Yesus Kristus menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Jika kita ingin memiliki roh dan kuasa pekabaran malaikat ketiga, kita harus menyajikan hukum dan Injil secara bersamaan karena keduanya berjalanan beriringan. Sebagaimana kuasa dari bawah menghasut anak-anak durhaka untuk meniadakan hukum Allah dan menginjak-injak kebenaran bahwa Kristus adalah kebenaran kita, maka kuasa dari atas bergerak ke dalam hati orang-orang yang setia untuk meninggikan hukum dan meninggikan Yesus sebagai juru selamat yang lengkap. Kecuali kuasa ilahi dibawa ke dalam pengalaman umat Allah,
teori-teori dan gagasan-gagasan palsu akan menawan pikiran. Kristus dan kebenarannya akan disingkirkan dari pengalaman banyak orang, dan iman mereka tidak akan mempunyai kuasa atau kehidupan. Para pendeta harus mempersembahkan Kristus dalam kepenuhannya, baik di gereja-gereja maupun di ladang-ladang baru, agar para pendengarnya mempunyai iman yang cerdas. Manusia harus diajar bahwa Kristus adalah keselamatan dan kebenaran bagi mereka. Dikutip dari buku Gospel Workers, halaman 161 dan 162. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini berhubungan erat dengan pekabaran renungan pagi kemarin tanggal 9 Juli tahun 2024. Bahkan, Yesuslah kebenaran kita. Mengapa kita harus menerima Kristus menjadi kebenaran kita? Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 35 tahun 1887 paragraf 9. Namun di dalam Kristus ada kebenaran kita. Yesus memperbaiki kekurangan kita karena Dia melihat kita tidak dapat melakukannya sendiri. Untuk menerima kebenaran, kita harus menerima Kristus. Sebab kebenaran itu bukan di luar Kristus, tetapi di dalam Kristus. Yesus itulah kebenaran. Karenanya, kita harus terima Yesus agar kebenarannya menjadi bagian kita. Kenapa? Karena kita tidak dapat melakukannya sendiri. Jasa-jasa kita tidak dapat membenarkan kita. Renungan hari ini berkata dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 204 paragraf 2. Pemikiran bahwa kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita bukan karena jasa kita, melainkan sebagai anugerah cuma-cuma dari Allah, merupakan pemikiran yang sangat berharga. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam Testimony Treasures volume 2, halaman 339 paragraf pertama. Harapan kita adalah untuk terus-menerus dikuatkan oleh pengetahuan bahwa Kristus adalah kebenaran kita. Biarlah iman kita bertumpu pada landasan ini, karena landasan ini akan kokoh selamanya. Daripada terus berada dalam kegelapan setan dan takut akan kuasanya, kita harus membuka hati kita untuk menerima terang dari Kristus dan membiarkannya bersinar kepada dunia, menyatakan bahwa Dia berada di atas segala kuasa setan, dan dengan lengan penopangnya akan menopang semua orang yang percaya kepadanya. Yesus adalah firman, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah terang. Karenanya, untuk mengalahkan setan dan kuasanya, kita perlu Yesus, yang adalah kebenaran kita. Sebab renungan hari ini berkata dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 204 paragraf 2. Musuh Allah dan umat manusia tidak ingin kebenaran ini diungkapkan dengan jelas, karena dia tahu bahwa jika orang-orang menerimanya sepenuhnya, yaitu menerima Kristus sebagai kebenaran kita, kekuasaannya akan dipatahkan. Setan tahu dia pasti kalah jika Kristus yang adalah kebenaran kita hidup di dalam kita. Sebab Yesus sendiri telah berkata dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dan ayat ini berhubungan erat dengan Kristus yang adalah kebenaran kita. Roh Nubuat berkata dalam With God at Dawn, halaman 241, paragraf 3. Segala kuasa diberikan ke dalam tangannya, agar dia dapat melimpahkan pemberian-pemberian yang berlimpah kepada manusia, memberikan
pemberian yang tak ternilai harganya berupa kebenarannya sendiri kepada manusia yang tidak berdaya. Ini adalah pesan yang Tuhan perintahkan untuk diberikan kepada dunia. Ini adalah pekabaran malaikat ketiga yang harus diberitakan dengan suara nyaring dan disertai dengan pencurahan Roh-Nya dalam kelimpahan. Inilah hubungan segala kuasa yang Yesus terima dengan karunia kebenarannya kepada kita. Oleh segala kuasa yang Yesus terima dari Bapa-Nya, Yesus dapat memberikan kebenarannya yang menguduskan kepada kita manusia yang tidak berdaya ini. Inilah kuasa yang kita terima dari atas, yaitu pencurahan Roh-Nya Yesus dengan melimpah. Jadi, satu-satunya cara untuk menerima Kristus yang adalah kebenaran kita adalah dengan menerima kecurahan Roh-Nya yang dikaruniakan dengan melimpah kepada kita, dan oleh kebenaran Kristus tersebut kita dapat kabarkan pekabaran malaikat ketiga dengan penuh kuasa kepada dunia. Hal yang serupa renungan hari ini nyatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 204, paragraf 4. Jika kita ingin memiliki roh dan kuasa pekabaran malaikat ketiga, kita harus menyajikan hukum dan Injil secara bersamaan, karena keduanya berjalan beriringan. Sebagaimana kuasa dari bawah menghasut anak-anak durhaka untuk meniadakan hukum Allah dan menginjak-injak kebenaran bahwa Kristus adalah kebenaran kita, maka kuasa dari atas bergerak ke dalam hati orang-orang yang setia untuk meninggikan hukum dan meninggikan Yesus sebagai juru selamat yang lengkap. Inilah kebutuhan terbesar kita yang disebut Jemaat Laodikia. Betapa jelasnya digambarkan keadaan orang-orang Laodikia yang menganggap dirinya mempunyai seluruh kebenaran, yang berbangga dengan pengetahuannya akan firman Allah, padahal kuasa pengudusannya belum terasa dalam hidup mereka. Karenanya, terimalah Kristus yang adalah kebenaran kita, agar kuasa pengudusan Kristus oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita menguduskan kita menjadi magnet-magnet bagi sesama, dan banyak jiwa yang kembali kepada Bapa dan Anak-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, bahwa Kristuslah kebenaran kami, sebab Dia tahu kami tidak dapat melakukannya sendiri. Jasa-jasa kami tidak ada artinya. Kebutuhan kami yang terbesar adalah jasa Kristus, sebab bagi Dia telah diberikan segala kuasa, sehingga Dia dapat memberikan pemberian tak ternilai, yaitu kebenarannya, kepada kami, agar kami tidak hanya dibenarkan, namun dikuduskan, dan dapat mengalahkan kuasa setan dalam kehidupan kami, sehingga pada akhirnya saat Dia datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Karenanya, suruhlah ya Bapa, Roh Anak-Mu ke dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, dan mengizinkan Kristus berkuasa dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.